mendapatkan satu inspirasi bagi pemirsa, sehingga pemirsa boleh mendapatkan solusi-solusi yang baik di malam hari ini. Ya, kembali lagi kita baca SMS masih dengan Pak Hari. Ya, terima kasih. Saya ingin rasanya meninggalkan bisnis saya, tapi kalau saya tidak bisnis ini, dari mana saya dapat mencicil utang saya? Bisnis ini selalu dikejar-kejar petugas, tidak ada ketenangan, kasihan keluarga saya. Bisnis apa tidak disebut di sini, tapi yang jelas tidak ada ketenangan dan dikejar-kejar petugas. Begini, Pak Susilo, ya. Buat Pak Hari begini, kita tahu bahwa waktu kita berbisnis, apalagi bisnis itu dikejar-kejar petugas, berarti kan bisnisnya keliru ya. Asumsinya, mestinya ke arah sana, ya. Bisnisnya bisnis yang salah. Kalau bisnis yang nggak salah, yang salah itu biasanya merugikan orang lain. Betul. Nah, kalau kita tidak mau dirugikan oleh orang lain, sebaiknya kita jangan merugikan orang lain. Ya, kenapa? Apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Saya nabur biji mangga, saya akan menuai buah mangga juga ya. Gitu kan? Nggak mungkin saya nabur biji mangga, nuainya durian kan gitu kan. Nah, kalau kita mau hidup benar, memang saya tahu ada resiko, ada mungkin Anda berkata bagaimana saya bayar utang saya. Iya, saya mengerti hal itu. Memang butuh satu keberanian untuk ngambil satu keputusan untuk, karena begini, mungkin bisnis Anda selama ini kan salah sehingga akibatnya utangnya juga bisa sampai setumpuk gitu kan. Ya. Mungkin kalau bisnis Anda salah, otomatis Anda akan menuai ketidaktenangan. Selama Anda tidak tenang, saya rasa Anda tidak akan bisa menikmati, walaupun Anda anggap utang Anda lunas, Anda punya uang, Anda tidak akan bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Saya mungkin hidupnya sederhana, tapi saya bisa menikmati tidur yang nyenyak, kumpul bersama dengan keluarga. 2 hari ini kami bermain di sebuah resort dan kami bermain di sana dan lepas begitu enaknya. Tidak ada suatu beban dikejar-kejar sampai gimana-gimana, tidak. Ayo Pak Hari, saran saya sadar bahwa apa yang Anda lakukan itu sedang salah. Buktinya Pak, contoh sederhananya dikejar-kejar petugas. Ya. Yang kedua, buat prioritas yang benar. Kenapa? Kalau Anda selalu bisnis tidak benar, nanti resiko Anda akan lebih parah lagi. Kalau kita berkata kasihan istri dan anak saya, berarti kita harus memikirkan bagaimana kehidupan istri anak kita supaya bisa mendapatkan ketenangan. Itu yang terlebih penting daripada uang sebenarnya. Nah, yang ketiga, coba lihat peluang bisnis yang lain. Lihat peluang bisnis lain, ambillah bisnis yang lain walaupun kecil atau bagaimana. Ya memang ada resiko, dan yang terpenting yang harus Pak Hari lakukan, jangan lupa berdoa dan andalkan Tuhan. Betul. Kenapa? Karena Tuhan sumber segalanya. Kalau Tuhan mau buka satu pintu, tidak ada yang bisa dapat menutupnya. Ya. Kalau Tuhan mau menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Nah sama, semua hidup kita ini Tuhan yang kendalikan. Oleh karena itu kita tersentral kepada Dia. Coba cari apa sih maunya Dia. Saya berdoa supaya Pak Hari, seperti dengan beberapa rekan-rekan saya yang saya mendengar dulu masa lalunya, bahkan ada yang pernah berutang sampai 3 miliar. Tapi hidupnya saat ini dipulihkan dan mereka hidup di rumah yang mewah, sangat besar rumahnya. Jadi saya tidak mengajar Pak Hari, oh kalau gitu nanti kita hidup di rumah mewah. Tidak, bagi saya hidup sederhana yang penting ada ketenangan, bahagia. Sudah, itu lebih dari segalanya. Banyak orang punya uang tapi mereka tidak bisa menikmatinya. Betul. Tapi ada orang yang tidak punya uang tapi mereka bisa menikmati hidup. Anda memilih yang mana? Pasti pilihannya punya uang dan bisa menikmati hidup. Semua orang seperti itu. Ya, tapi intinya kan bagaimana kita bisa menikmati hidup. Ya. Oke. Mungkin Pak Nurpandi punya tanggapan mengenai persoalan Pak Hari? Kalau menurut saya sih, ya memang harus ambil keputusan ya untuk meninggalkan yang salah ya. Betul. Untuk sesuatu yang lebih baik lah gitu. Karena memang di sini posisinya Pak Hari sudah sadar bahwa Pak Hari sudah merugikan keluarga secara khususnya. Jadi langkah berikutnya harus ambil keputusan ya. Iya. Walaupun itu sakit. Ya. Keputusan yang akan Pak Hari ambil itu mungkin waktu-waktu ke depan hidup Pak Hari nggak enak. Tapi coba mendekat kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Mas Pak Hari. Oke. Untuk SMS berikutnya, Pak, saya mau tanya, kenapa saya diliputi ketakutan di tempat kerja? Takut gak bisa kerja? Atau rasa ragu bagaimana mengatasinya? Oke. Kalau Anda mengalami ketakutan, ya saran saya yang pertama hadapi ketakutan. Ada ketakutan yang normal, ada ketakutan yang tidak normal. Seperti apa itu, Pak? Contohnya, menarik sepertinya. Contoh sederhana, misalkan saya pakai uang kantor. Ya otomatis saya pasti takut dong. Iya kan? Karena takut ketahuan.
Itu sesuatu yang normal. Tetapi kalau misalkan Anda sedang bekerja, maaf, sebagai manajer dipercaya dan Anda sangat dipercaya bos Anda, lalu Anda ketakutan dipecat, itu sesuatu yang nggak normal. Kenapa? Karena tidak ada dasar untuk Anda mengalami satu ketakutan. Tapi kalau Anda mengalami satu ketakutan karena ketakutan yang normal, misalkan karakter Anda buruk, kinerja Anda buruk di tempat kerja, Anda takut dipecat, itu normal. Otomatis bagaimana cara mengatasinya? Anda harus memperbaikinya. Nah, sayangnya tidak diceritakan ketakutan yang model apa yang menguasai Anda, sehingga itu mengganggu Anda. Ada orang-orang yang ketakutannya berlebihan. Begitu naik pesawat duduk sedikit, langsung sangat takut sekali. Akhirnya Pak, di pesawat dia tegang, mukanya pucat. Begitu turun baru dia lega. Jadi waktu dia berada di pesawat tersiksa sendiri. Kenapa? Karena ketakutan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia takut mati. Padahal hidup dan mati Tuhan yang mau tentukan. Walaupun Anda takut maupun tidak takut, Anda pasti akan mengalami kematian. Kan gitu. Nggak tahu kalau Pak Nur Pandi pernah mengalami ketakutan yang gimana? Kalau saya ya untuk mengalami ketakutan itu ya dulu ya sebelum saya dekat lagi dengan Tuhan, ya saya mengalami ketakutan. Yang paling penting itu takut akan kematian itu aja. Pernah takut mati Pak ya? Iya, karena belum tahu istilahnya nanti mati terus larinya kemana gitu. Iya. Oke. Kalau sekarang sudah enggak ya? Sudah ngerti ya? Sekarang udah jamin. Sudah jamin. Oke. Jamin pas mati maksudnya. Oke. Ini dari 3472. 3472. Selamat malam, saya Panjaitan. Menghadapi kegelisahan akan hidup hari esok adalah problem setiap dalam berpikir hal apa. Bapak-bapak yang menjadi beban, tolong penjelasan sedikit. Ini gimana Pak? Menghadapi kegelisahan akan hidup hari esok adalah problem setiap dalam berpikir hal. Mungkin gelisah untuk takut menghadapi hari esok, mungkin seperti itu mungkin. Ya. Jadi bagaimana untuk mengatasi hal yang seperti itu? Mungkin kalau kita takut, ini kita tafsirkan sendiri saja karena namanya agak sulit. Kalau kita takut menghadapi hari esok begini, hari esok itu kan pasti akan datang. Yang terpenting bukan masalah kita takut dengan hari esok, tapi yang penting yang harus kita pikirkan, apa yang sedang kita lakukan sekarang. Karena itu akan menentukan hari esok. Kalau saya malas-malasan sekarang, hari esok saya akan mengalami kemiskinan. Kalau saya saat ini hidupnya sungguh-sungguh melakukan yang baik, saya percaya anak cucu saya juga akan mengalami hal yang baik di hari esok. Apalagi bahkan setelah kematian tadi dikatakan hari esok. Kalau kita memiliki kepercayaan yang benar, maka itu akan mempengaruhi hari esok kita setelah kematian. Kalau kepercayaan kita salah, maka itu akan mempengaruhi hari esok kita setelah kematian. Kemana kita pergi setelah kita mati? Itu yang menjadi problem juga. Nah, kita tidak bisa menjawab di sini karena itu sudah berbicara tentang agama. Kalau Anda ingin tahu itu ya bisa kontak secara pribadi. Tetapi yang terpenting adalah banyak orang berpikir waktu dia mengalami masalah sudah aku bunuh diri saja. Waktu dia bunuh diri berpikir semua masalah selesai. Sebenarnya itu belum selesai. Kenapa? Karena setelah kematian justru itu problem terutama. Kemana kita perginya? Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Oke. Untuk SMS berikutnya dari 7068. Selamat malam Pak, saya Putra 20 tahun. Pak, saya mau tanya tentang hidup Pak. Siapa manusia pertama hidup di dunia ini? Dan siapa yang menciptakan manusia pertama itu? Sebab saya bingung tentang yang saya baca. Kalau itu mungkin Anda bisa tanya sama tokoh agama Anda gitu ya, lebih enak ya. Mungkin lebih ke tokoh agama, mungkin dengan siapa yang dengan Putra ya. Anda membaca kitab apa ya, tanyakan kepada tokoh agamanya gitu kan ya. Tapi Putra membaca dari kitab kalau mana? Misalkan Anda mau bertanya kepada saya secara pribadi, Anda bisa telepon gitu kan. Boleh. Biar lebih enak buat siapa? Putra ya. Sebelumnya untuk sekilas saya mau tanya soal kehidupan Pak Nur Pandi lagi. Tadi kan ceritanya bahwa Pak Nur Pandi ini dijebak oleh sepupu. Ya kan, sehingga membuat Pak Nur Pandi dipecat dari pekerjaan. Kira-kira dendam itu ketika bertemu dengan sepupu masih ada nggak waktu bertemu? Waktu bertemu itu masih tetap di Jakarta ya, setelah saya berada di
di Jakarta. Terus beberapa bulan kemudian ternyata sepupu saya itu kemudian balik lagi, dan saya sudah melepaskan dendam saya, pengampunan lah istilahnya ke saudara sepupu saya. Jadi sudah mengampuni. Iya, sudah mengampuni. Padahal dulu punya perasaan ingin balas dendam nih. Iya. Nggak ada pikiran gini, enak aja dia sudah nyakiti aku, tak ampunin, enak aja. Atau bikin susah dulu kek, atau gimana. Enggak, saya langsung saya juga melihat karena kepulangan dia juga dengan membawa masalah juga. Oh. Kepulangan maksudnya boleh dijelaskan? Kepulangan dari saudaranya juga membawa masalah. Ada masalah juga. Jadi, berarti ngerasa tabur tuanya sudah jalan ya. Jadi saya juga bisa merasakan apa yang dia juga rasakan. Oh, jadi saya salut nih terus terang ya, masih sempat berpikir untuk kesusahan orang lain. Jadi udah, padahal orang tuh yang menyakiti iya, hatinya. ini yang sulit. Menurut saya ini yang sulit. Ketika seseorang menyakiti hati kita masih berusaha untuk empati dengan orang tersebut. Ini yang sulit. Tapi bisa dilakukan. Biasa kan kalau ada orang nyakiti hati kita, orang itu kena masalah, rasain lu kapok lu kan gitu. Iya. Tapi ternyata tidak ya. Tidak. Luar biasa. Kenapa ya. kok bisa kira-kira tidak? Apakah karena ada satu tiba-tiba perasaan gimana? Saya merasa bahwa ya dari situ juga saya sadar kenapa saya kok begitu bodoh selama ini gitu. Ya. Nah, ini bisa terjerumus seperti itu gara-gara masalah seperti ini. Ya. Sebenarnya intinya Pak Nur Pandi terjerumus mabuk minum itu bukan karena saudara sepupunya. Betul. Tapi karena keputusannya sendiri waktu dia dendam dan akhirnya dia mau pelampiasannya dengan mabuk dan minum. Banyak orang yang disakiti oleh orang lain tapi mereka tidak menjadi pemabuk, tidak menjadi peminum. Gitu kan, tidak menjadi pemakai narkoba. Nah, kenapa? Karena mereka bisa membuat keputusan yang benar pada saat disakiti oleh orang lain. Nah, waktu kita disakiti oleh orang lain, belajarlah berkata begini, aku sedang sekolah kesabaran. Sebaliknya banyak orang yang gagal dalam kehidupan ini, tapi mereka mungkin lebih memilih menyalahkan orang lain. Karena kambing hitam paling enak. Karena ada orang, kan ada si Allah, saya hari ini mungkin seperti itu. Tapi reaksi dari Pak Nur Pandi malam hari ini boleh menjadi contoh bagi pemirsa yang di rumah. Oke, ada SMS lagi yang masuk di 2224. Selamat malam New Life, bagaimana agar tidak menjadi orang pendiam? Meskipun diusahakan untuk ada pembicaraan, tapi saya masih merasa sulit sekali. Iya, begini, masing-masing orang punya tipe kepribadian masing-masing. Tidak semua orang itu suka berbicara. Dalam tipe kepribadian yang disebut dengan, kalau DSC disebut dengan orang intim gitu kan ya. Tidak semua orang memiliki tipe kepribadian gitu. Kalau Anda pendiam, mungkin karena Anda punya topik walaupun Anda pendiam, Anda mungkin bukan seorang yang fasih bicara, tetapi Anda mungkin seorang pemikir. Atau Anda seorang konseptor yang merancangkan sesuatu yang di belakang layar. Gak apa-apa, terimalah fungsi Anda dengan mengucap syukur kepada Tuhan dan coba pertajam kekuatan Anda. Kalau Anda ingin tahu kenapa Anda menjadi pendiam, ada baiknya Anda ketemu dengan psikolog, ketemu dengan konselor. Kadang-kadang seorang menjadi pendiam karena dia melihat, maaf dulu papanya pendiam mungkin. Papanya kalau bicara irit banget gitu kan. Akhirnya tanpa dia sadari dia menjadi seorang yang irit. Padahal dia pingin ngomong, tapi dia nggak tahu gimana cara ngomong karena nggak ada contoh semenjak kecil. Karena dia bergaul dengan orang tuanya. Nah, atau mungkin Anda menjadi pendiam karena waktu Anda kecil ditekan habis-habisan. Anda bicara dimarahin, Anda bicara disalah-salahin dan berbagai macam. Akhirnya Anda mengalami trauma. Nah, waktu mengalami trauma akhirnya Anda memutuskan untuk menjadi seorang pendiam. Waktu Anda berusaha menyadari aku nggak boleh jadi pendiam, aku mau keluar dari jadi pendiam, itu berarti Anda harus mengalami trauma. Padahal trauma itu masih ada dalam diri Anda. Nah, saya tidak tahu penyebabnya karena lewat begini. 5403. Dari 5403. Selamat malam New Life, saya ingin merubah hidupku, terutama dalam emosi yang tinggi. Mohon pendapat Bapak. Nah, mungkin Pak Nur Pandi. Saya juga dulu waktu masih di dunia entertain itu termasuk orang yang temperamental, mudah emosi. Tetapi ya itu tadi berpulang dari keputusan untuk berubah, kemudian dekat sama Tuhan, itu Tuhan rubahkan. Jadi seorang yang bisa lebih sabar. Lebih sabar ya.
Jadi dulu Pak Nurpandi juga orang yang sangat emosional, bisa dikatakan seperti itu. Nggak boleh tersinggung sedikit. Gitu ya.